Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk melayani bersama-sama. Ya, sebelumnya mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami cintai, yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami, yang memberikan kepada kami pengharapan hidup yang baru. Tuhan, saat ini kami datang dengan kerendahan hati Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan, supaya dapat dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kedamaian yang sejati yang Tuhan Yesus janjikan boleh kami rasakan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta ya dan majelis serta sidang jemaat yang telah mempercayakan mimbar ini kepada saya. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu kedamaian yang sejati. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan keluarga saya. Ya, mungkin bisa tolong lihatkan slide yang selanjutnya. Ya, kami sungguh bersyukur kami diberkati oleh Tuhan. Ya, dengan saya diberkati dengan seorang istri, saudara sekalian. Ya, dan 2 anak, saudara. Ini yang putri dan yang sebelah sini adalah putra kami. Ya. Dan juga kami diberkati dengan 3 cucu, saudara sekalian, ya, anugerah daripada Tuhan. Kami datang ke Amerika pada tahun 1996. Waktu itu putri kami baru berumur 7 tahun, ya, dan putra kami berumur 20 bulan, nah, saudara sekalian. Waktu itu masih bayi. Nah, tadi saya sharingkan di sana, kedua anak kami seperti pisang, saudara. Kulitnya kuning, tetapi dalamnya putih. Ya, seperti pisang, saudara sekalian. Baik, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kedamaian sejati. Ya, ayat yang akan kita renungkan yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini perkataan siapa, saudara sekalian? Perkataan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus di sini memberitahukan kepada kita bahwa di dalam dunia ini ada 2 macam damai sejahtera. Ya, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera daripada dunia. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita izinkan damai sejahtera dunia itu untuk menguasai hidup kita. Dan kalau kita menerima damai sejahtera dunia, hati kita akan naik turun seperti dunia ini, saudara sekalian. Tapi kalau seandainya kita memiliki damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan kita tidak berubah, maka damai sejahtera daripada Tuhan Yesus juga tidak pernah akan berubah. Ya, jadi di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10, ini juga menjadi doa saya pada hari ini, saudara sekalian. Ya, di dalam Yesaya dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ini dikatakan di dalam Yesaya. Ini juga yang menjadi doa saya. Juga seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-54, di dalam Mazmur pasal yang ke-29, saudara sekalian. Ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara, ini adalah doa saya pada hari ini. Saya pada waktu diminta untuk membawakan firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang dapat saya sampaikan kepada umat Tuhan di tempat ini, saudara sekalian. Ya, di dalam pergumulan hidup kita
kita melihat gejolak dunia, ya. Kita melihat berbagai macam hal terjadi di sana sini. Baik masalah yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita, baik masalah yang terjadi di dalam kehidupan kolektif secara gereja ataupun kehidupan bermasyarakat. Semakin hari masalah semakin banyak, saudara sekalian. Bagaimana di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, hati kita tetap memiliki damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Ya, nah kita pertama-tama melihat kita ingin memiliki damai sejahtera. Seperti yang saya katakan tadi, ya di dalam janji Tuhan Yesus, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada kita. Maka kita bertanya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita? Ya, kita akan melihat bahwa damai sejahtera yang kita miliki bersumber daripada Tuhan Yesus. Pertama-tama, cara Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita adalah mendamaikan dirinya kepada kita. Tuhan sendiri yang mendamaikan dirinya kepada kita. Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Perhatikan ayat ini, dikatakan Allah mendamaikan dirinya kepada kita. Saudara sekalian, istilah mendamaikan mengingatkan kita adanya permusuhan, betul tidak? Kalau tidak ada permusuhan, tidak ada perdamaian, saudara sekalian. Ya, nah kita membutuhkan pendamaian dengan Allah karena kita sebelumnya adalah musuhnya Allah, saudara sekalian. Dan kita tidak layak mendamaikan diri dengan Allah. Hanya Allah yang dapat mendamaikan dirinya dengan kita. Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah segala sumber kehidupan manusia, Dia berkenan mendamaikan dirinya kepada kita. Dengan cara apa, saudara sekalian? Dikatakan dengan perantaraan Kristus. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, karena Allah sudah mendamaikan dirinya kepada kita, maka ada damai sejahtera sejati di dalam hidup kita. Dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu belajar bagaimana mendamaikan diri kita dengan saudara-saudara kita seiman, dengan anggota keluarga kita. Karena kalau kita tidak bersedia mendamaikan diri kita dengan orang lain, saudara sekalian, kita akan hidup di dalam berbagai macam kesulitan. Ya, nah, seperti hubungan suami istri, saudara sekalian, kita juga perlu sering saling mendamaikan satu dengan yang lain, betul tidak? Suami istri ada masalah tidak, saudara sekalian? Tidak ada di sana yang ada ya. Di dalam keluarga saya tidak ada begitu, saudara. Nah, saudara sekalian, kita perlu selalu mendamaikan diri. Kalau kita tidak bersedia saling mendamaikan antara suami dan istri, hidup kita tidak tenang, betul tidak? Tidak ada damai, saudara sekalian. Nah, ada satu cerita, saudara. Suatu hari ada seorang suami. Suami ini tiap pagi tidak bisa bangun pagi. Ya, dia perlu dibangunkan oleh istrinya. Kalau istrinya tidak bangunkan dia pasti terlambat kerja. Ya. Satu hari mereka bertengkar, suami istri. Nah, setelah bertengkar mereka pergi tidur. Ya. Nah, suaminya memesan istrinya dengan tulisan. Ya, dia tulis di satu tulisan, jangan lupa besok pagi bangunkan saya. Ya, ditaruh di tempat tidurnya istrinya. Ya, lalu dia pergi tidur tenang, pikirnya istrinya akan membangunkan dia. Besok pagi bangunnya terlambat, saudara sekalian. Ya, bangunnya kesiangan. Lalu kemudian dia datang kepada istrinya. Kok tidak bangunkan saya, katanya ya. Lalu istrinya bilang, saya sudah bangunkan kamu, katanya. Enggak, katanya, saya tidak mendengar kamu bangunkan saya, katanya. Istrinya bilang, sudah, katanya ya. Lalu kemudian suaminya bertanya, kapan kamu bangunkan saya? Itu lihat di samping tempat tidurmu. Ternyata suaminya tulis, tolong bangunkan saya. Dia juga jawab, katanya, sudah jam 7 bangun. Ditulis di situ. Sudah. Ya, jadi suaminya pakai tulis, istrinya juga pakai tulis, saudara sekalian. Nah, itulah saudara ya. Kalau seandainya tidak damai, saudara sekalian, kita akan hidup di dalam kesulitan. Kita melihat damai sejahtera yang sebenarnya sudah dimiliki manusia pada waktu manusia diciptakan, hilang.
Ya, karena Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa mulai jatuh di dalam dosa, saudara sekalian, kita melihat pada waktu Allah menciptakan Hawa, apa yang dikatakan Adam? Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Romantis ya saudara ya. Setelah jatuh dalam dosa, apa yang dikatakan Adam? Perempuan yang engkau taruh di sampingku. Sudah cepat sekali berubah saudara sekalian ya. Nah kadang-kadang kita melihat kaum muda waktu melamar saudara sekalian ya. Apakah engkau mau menikah dengan saya? Wah romantis sekali ya. Nah, setelah menikah apakah tetap begitu saudara sekalian ya. Kalau istrinya sakit apakah benar-benar seperti begini saudara sekalian. Atau itu obat silakan ngambil sendiri ya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu selalu belajar apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Ya, hidup ini penuh dengan gejolak. Hidup ini penuh dengan perubahan. Hubungan kita kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh sikap kita. Dan kita perlu selalu mengingatkan diri kita untuk mendamaikan diri kita. Ya, baik dengan pasangan hidup kita, dengan saudara seiman kita, dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Biarlah kita selalu memperbaharui akan hubungan kita. Yang kedua, cara Tuhan mendamaikan kita adalah melalui Roh Kudus-Nya, saudara sekalian. Ya, di dalam firman Tuhan dengan sangat jelas dikatakan bahwa itu adalah buah daripada Roh Kudus. Ya, di dalam Galatia pasal yang kelima kita melihat di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara sekalian. Dan damai sejahtera itu adalah salah satu daripada buah roh yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, saudara sekalian, Tuhan sendiri yang merancangkan suatu damai sejahtera bagi kita. Nah kadang-kadang saya selalu berpikir hubungan saya dengan Tuhan itu seperti Tuhan sudah menyediakan satu jalan yang indah bagi saya. Persis seperti gambar ini saudara sekalian. Tuhan menyediakan satu jalan yang indah bagi saya. Asal saya mau berjalan di dalam garis yang telah Tuhan tentukan bagi saya. Hidup saya bahagia. Hidup saya tenang. Hidup saya aman saudara sekalian. Tetapi kalau seandainya saya dengan kebijaksanaan saya sendiri, dengan pikiran saya sendiri, dengan rencana saya sendiri, saya keluar daripada garis itu saudara sekalian. Saya bisa tetap hidup, saya bisa tetap melakukan apa yang saya inginkan. Tetapi saya akan kehilangan rencana kebahagiaan yang Tuhan rencanakan bagi saya. Saudara, hari ini kita melihat ilmu pengetahuan maju. Manusia berbicara tentang cloning, saudara sekalian. Ya, manusia berbicara tentang abortus. Manusia melakukan perubahan-perubahan jenis kelamin, saudara sekalian. Manusia bisa melakukannya. Itu seperti pada waktu istrinya Abraham menawarkan gundiknya supaya melahirkan seorang anak bagi Abraham. Berhasil, tetapi saudara sekalian, kedua anak Abraham turun-temurun menjadi musuh satu dengan yang lain. Itu hasilnya, akibatnya saudara sekalian. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita berpikir saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Tetapi kita juga harus berpikir apakah ini jalan yang telah Tuhan gariskan bagi saya. Yang telah Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya. Kalau seandainya saya berjalan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Nah firman Tuhan dengan sangat jelas di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa saudara sekalian. Perhatikan baik-baik ayat ini. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh kebahagiaan. Tapi kalau kita tetap berjalan di dalam garis tadi sesuai dengan rancangan Allah, saudara dan saya akan menikmati janji Tuhan.
Amin, saudara sekalian. Tetapi kalau kita keluar daripada jalur, tanggung jawab sendiri. Betul enggak? Saudara sekalian, apakah kita mau hidup di dalam rancangan Tuhan? Ataukah kita mau hidup sesuai dengan rancangan kita sendiri? Itu kita yang memutuskannya. Jadi Tuhan telah mempunyai rancangan yang indah. Menyediakan suatu masa depan yang penuh harapan bagi saudara dan saya. Masa depan yang bahagia. Ya saudara, Madera, masa depan yang cerah saudara. Ya. Tetapi kalau kita tidak sesuai, maka kita tidak akan menerima damai sejahtera Tuhan. Maka itu saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian melihat beberapa langkah praktis bagi kita. Supaya kita dapat menikmati akan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Ya, ada beberapa langkah-langkah praktis untuk menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Pertama-tama saudara sekalian, di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-165 dikatakan di sini, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Luar biasa ayat ini saudara sekalian, ya. Dikatakan ketenteraman yang kita butuhkan itu akan kita peroleh kalau kita sungguh-sungguh apa? Mencintai Taurat Tuhan. Kadang-kadang kita waktu mendengar Taurat itu sudah seperti sesuatu hal yang membatasi hidup saya. Kadang-kadang pada waktu kita berbicara tentang Taurat, ya banyak orang mengatakan saya tidak ingin menjadi orang Kristen karena orang Kristen mempunyai banyak peraturan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh saudara sekalian. Seperti Taurat itu membatasi kita. Tetapi Alkitab mengatakan kalau kita mencintai Taurat Tuhan, tidak ada batu sandungan saudara sekalian. Seperti kita nyetir saudara ya. Apa fungsi daripada lampu merah? Apa fungsi daripada lampu yang dari hijau menjadi kuning saudara sekalian? Fungsi daripada lampu hijau menjadi kuning itu peringatan. Betul enggak? Itu suruh kita ngebut atau suruh kita berhenti? Berhenti. Tapi kebanyakan orang ngebut saudara. Udah kuning. Saudara supaya cepat-cepat lewat ya. Padahal kuning itu untuk kita berhenti, siap-siap berhenti saudara sekalian ya. Itu peraturan. Nah, kalau kita mengikuti dikatakan tidak ada batu sandungan. Kalau kita tidak mengikuti ya pas ada polisi di situ ya sudah merah kita masuk, tik ya sudah ya ditangkap saudara sekalian. Batu sandungan bagi kita saudara sekalian ya. Nah, firman Tuhan Yesus mengatakan kalau kita berada di dalam firman-Nya, kita berada di dalam kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau kita mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita. Kadang-kadang kita mempunyai konsep tentang istilah bebas yang salah. Kalau saya ingin bertanya saudara sekalian, apa definisi daripada bebas? Banyak orang mengatakan bebas adalah saya bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan. Setuju enggak? Setuju ya. Tapi setujunya separuh saudara sekalian. Ya. Kenapa? Kalau saya bisa melakukan apa yang saya lakukan, ya itu bisa juga pelampiasan. Betul enggak? Bisa juga hanya ingin melampiaskan keinginan saya. Tapi kebebasan yang sejati adalah saya dapat melakukan apa yang saya ingin lakukan dan saya dapat tidak melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan. Sama enggak? Banyak orang dapat melakukan apa yang dia ingin lakukan tetapi tidak dapat melakukan apa yang dia tidak boleh melakukan. Itu namanya keterikatan. Tidak sedikit orang terikat oleh kebiasaan, kecanduan, ya, dia tidak ingin melakukan, tetapi dia tidak mampu tidak melakukan. Saya dulu pernah ada satu teman sekolah. Dia orang Korea. Satu hari kita seperti sel group gini kita sharing. Dia mengatakan, saya sedih hari ini katanya.
Lalu kita bertanya, mengapa? Dia mempunyai 2 anak. Ya, waktu itu anaknya hampir sama dengan umur anak saya yang paling besar. Dia bilang setiap kali kalau saya di luar rumah, saya rindu untuk merangkul kedua anak saya. Ya, anak saya lucu katanya. Setiap kali di luar saya membayangkan saya pulang rumah, nanti saya boleh merangkul anak saya. Tetapi tiap kali dia pulang rumah, istrinya mulai melaporkan anak ini bagaimana nakalnya, anak ini bagaimana nakalnya. Akhirnya dia sebelum masuk rumah sudah marah duluan saudara sekalian terhadap anaknya. Setelah marah dia sedih lagi saudara sekalian. Itulah kadang-kadang ya kita ingin mengontrol diri kita. Tetapi kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol diri kita. Akhirnya hidup kita berada di dalam banyak batu sandungan saudara sekalian. Kita seolah-olah ingin hidup lancar, tetapi hidup kita tidak pernah lancar. Kita ingin hidup memiliki ketenteraman yang sejati, tetapi hati kita tidak pernah tenteram. Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita mencintai Taurat Tuhan, hidup kita akan bebas daripada batu sandungan. Kita akan hidup di dalam ketenteraman. Langkah yang ketiga saudara sekalian, di dalam Filipi pasal yang keempat saudara sekalian. Dikatakan ya Filipi pasal yang keempat, apakah bisa, ayat yang ke-6 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saudara ingin hidup damai sejahtera, saudara sekalian dikatakan di sini jangan khawatir. Di mana ada kekhawatiran, di situ tidak ada kedamaian. Khawatir dan damai tidak dapat bereksis bersama-sama. Saya tidak tahu apakah hari ini di dalam hati saudara ada kekhawatiran. Hidup ini penuh dengan kekhawatiran saudara sekalian. Ya, kadang-kadang kita khawatir ini, kadang-kadang kita khawatir itu. Ya, saudara kita Egi namanya ya, yang papanya Angel. Egi ya akan membawa Angel pergi periksa ya. Tadi di dalam sharing mengatakan, wah setelah mendengar ini itu hatinya lebih tenang ya, feel better saudara sekalian ya. Nah saudara-saudara sekalian banyak kekhawatiran. Tiba-tiba sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Tiba-tiba itu terjadi di dalam keluarga kita. Tiba-tiba terjadi di dalam kehidupan bernegara saudara sekalian. Banyak hal yang terjadi, kadang-kadang kita akan khawatir. Dan kadang-kadang kita dinasihati, jangan khawatir. Apakah itu menolong saudara sekalian? Thank you ya. Lalu kadang-kadang kita mengatakan, dikasih tahu, khawatir itu hanya berapa persen yang terjadi. Jangan khawatir saudara. Kadang-kadang kita bilang, saya tahu ya. Saya bisa hafal cuma berapa persen yang terjadi. Tapi kalau sesuatu terjadi khawatir saudara sekalian ya. Nah kekhawatiran itu bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran supaya ada damai di dalam hati kita. Nah firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah semuanya itu dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dengan kata lain, kita menyerahkan keinginan kita kepada Allah. Itu baru cara untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran saudara sekalian. Kadang-kadang kita mempunyai keinginan. Keinginan kita kalau sejalan dengan keinginan Allah, kita hidup di dalam damai. Tapi kalau keinginan kita tidak sejalan dengan keinginan Allah, kadang-kadang kita memaksa Allah menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Nah itulah saat-saat kita hidup di dalam kekhawatiran. Nah kalau kita hanya hidup bersandar kepada keinginan kita, perhatikan apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah saudara sekalian. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 dikatakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Kalau keinginan hati kita tidak disesuaikan dengan keinginan Allah, saudara sekalian di sini dikatakan tidak ada faedah.
Bahkan di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram, ini pun sia-sia. Perhatikan saudara sekalian, seluruh hidupnya penuh kesedihan. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Saudara, kalau kita bekerja sudah susah, hatinya susah lagi, tidak enjoy akan pekerjaan kita. Hidup kita paling kasihan, saudara. Hidup kita menderita. Tetapi kalau kita bisa enjoy, menikmati akan pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka hidup kita akan tenteram dan bahagia. Jadi saudara sekalian, ini adalah keadaan orang yang hanya menginginkan keinginannya sendiri tercapai. Kita perlu belajar untuk menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Seperti ada sebuah doa yang mungkin saudara sangat paham, ya, yaitu doa serenity. Di dalam doa serenity dikatakan, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Ini yang pertama. Yang kedua dia katakan, courage to change the things I can. Dan yang ketiga dikatakan, the wisdom to know the difference. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita perlu ketiga hal ini. Yang pertama, kerelaan hati untuk menerima sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Walaupun kita tidak suka, walaupun bukan rencana kita, tapi kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, satu-satunya cara adalah menerima. Menerima dengan hati yang taat. Menerima dengan hati yang berserah. Menerima dengan hati yang penuh pengharapan. Bahwa di balik semuanya itu ada rencana Allah yang indah. Yang kedua, kita perlu keberanian untuk merubah. Ya, dan yang ketiga, kita perlu hikmat Allah untuk mengerti yang mana yang bisa diubah, yang mana yang tidak bisa diubah. Kalau kita mempunyai semuanya itu, dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan. Dan dengan ketenangan hati kita dapat mengubah apa yang dapat kita ubah. Kita dapat menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Dengan tenang hati kita dapat mengerti maksud Allah di balik semuanya itu. Saudara, kita melihat ada satu orang di dalam Alkitab. Dia tahu sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Tetapi dia tetap ingin mengubahnya. Yaitu Raja Daud. Kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Raja Daud. Sebelum anaknya mati, ini adalah kejadian karena Raja Daud berdosa. Setelah berdosa, Tuhan akan membunuh anaknya. Dan dia berdoa, saudara sekalian, berpuasa. Nah, setelah berdoa, berpuasa, anaknya tidak sembuh, saudara sekalian, setelah anaknya mati. Orang-orang di istana tidak berani mendekatkan diri kepada Daud. Karena apa? Karena pada waktu Daud anaknya belum mati, Daudnya sedih, berdoa, berpuasa. Ya. Lalu mereka pikir kalau Daud tahu anaknya mati, Daud akan menjadi lebih marah karena anaknya tidak sembuh, saudara sekalian. Tetapi ternyata pada waktu Daud tahu anaknya mati, saudara sekalian. Dia berkata, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup.
Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara perhatikan masalah apa di sini, saudara sekalian. Daud itu seolah-olah ingin sogok Tuhan, saudara. Daud itu dengan puasa, dengan berdoa, dengan menangis mau sogok Tuhan ya. Tuhan ya, sembuhkan anak saya Tuhan ya. Setelah anaknya tidak sembuh udah bye-bye. Enggak usah puasa lagi, enggak usah doa lagi, tidak menangis lagi, makan dan minum lagi, saudara sekalian. Tidak sedikit orang Kristen, saudara, tahu itu bukan kehendak Tuhan. Tahu itu hanya keinginan pribadi, saudara sekalian. Tapi memaksa agar supaya Tuhan melakukan apa yang dia inginkan di dalam hidupnya. Dengan berpuasa, dengan menangis di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Supaya Tuhan meluruskan. Ya, seperti anak-anak kita, saudara sekalian ya. Kadang-kadang kita tahu enggak boleh anaknya datang. Ayo Pak, ayo Ma ya. Wah, nangis-nangis saudara sekalian ya. Kita kadang-kadang seperti begitu saudara sekalian. Daud dia pikir dengan berpuasa, dengan menangis, dengan berdoa, Tuhan akan mengasihani dia saudara sekalian. Dia sudah tahu dengan sangat jelas. Pada waktu Nabi datang kepada dia dan berkata, anakmu akan mati, titik saudara sekalian. Itu sudah jelas kata Tuhan. Dan kalau dia dengan doa serenity, yang berkata Tuhan berikan kepada saya keberanian untuk mengubah yang dapat saya ubah, tetapi juga hati yang menerima apa yang tidak dapat saya ubah. Itu sudah jelas. Dan kalau dia bersedia menerima, dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita juga harus belajar untuk menerima. Kita melihat Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang sangat baik bagi kita. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berdoa. Satu doa yang sudah kita kenal. Dia katakan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu di dalam ayat selanjutnya dia katakan, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kadang-kadang kita berdoa seperti Tuhan Yesus. Jikalau cawan ini boleh, biarlah cawan ini berlalu. Kalau kesulitan yang saya hadapi ini, kalau boleh Tuhan, biarlah berlalu. Lalu kita berhenti sampai di situ. Tuhan lalukan, jauhkan, angkat semua sakit penyakit, angkat semua masalah, angkat semua batu sandungan di dalam hidupku. Itu doa kita. Itu bagian pertama daripada doa Tuhan Yesus. Lalu kita berhenti di situ, kita tidak melangkah selanjutnya dan berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu. Tuhan, kalau masalah ini tidak dapat berlalu daripada hidupku, kalau saya harus melangkahinya, kalau saya harus menghadapinya, kalau saya harus menghadapi tantangan seperti lagu yang kita nyanyikan, kalau tubuh saya dihancurkan sekalipun. Saudara sekalian, kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Apakah kita di dalam doa kita serahkan keinginan kita kepada Tuhan, atau berkata, Tuhan, ini keinginan saya. Dan kita minta Tuhan melakukan keinginan kita. Kalau kita terus memaksa Tuhan melakukan keinginan kita, saudara sekalian, tidak heran hati kita tidak ada damai. Hati kita tidak ada ketenangan. Tapi kalau kita belajar seperti Tuhan Yesus, tantangan apapun yang ada di luar kita, hati kita tetap akan damai. Selanjutnya saudara sekalian, kita akan hidup di dalam naungan daripada Tuhan kita.
seperti di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Nah, Filipi pasal yang keempat ayat ketujuh dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati kita, pikiran kita, itu kadang-kadang sangat mempengaruhi hidup kita. Itulah sebabnya damai sejahtera di sini seperti mempunyai kepribadian, saudara sekalian. Damai sejahtera ini merupakan sesuatu pribadi. Dikatakan dapat memelihara hati kita. Saudara sekalian, hati kita, pikiran kita harus dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Supaya kita tidak dipengaruhi oleh dunia luar. Seperti ayat yang kita baca, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi hatiku tetap ada ketenteraman daripada Tuhan. Itulah keindahan kita kalau hati kita dipelihara oleh Tuhan. Dan selanjutnya ayat yang kita akan baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, hendaknya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara perhatikan tadi dikatakan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Sekarang dikatakan pada waktu damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita, damai sejahtera Allah dikatakan memerintah di dalam hatimu. Nah, istilah memerintah kalau saudara kembali ke bahasa aslinya itu seperti prajurit-prajurit ya yang disuruh kaisar untuk memerintah, untuk mengatur rakyat di kota Roma. Ini istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini. Nah, bagaimana damai sejahtera Allah memerintah hati kita, saudara sekalian? Karena hati kita, pikiran kita kadang-kadang bisa mulai meleset, saudara. Kadang-kadang setelah kita mungkin ditertawai seseorang atau mungkin diresponi dengan sikap yang tidak menyenangkan, ya saudara. Wah, kita mulai tidak enak hatinya, betul enggak? Mulai malam tidak bisa tidur, saudara sekalian ya. Nah, kadang-kadang malam hari tiba-tiba terbangun, ya, lalu mulai memikirkan ke sana kemari, ya, mulai pikir-pikir, sudah 1 jam ya lewat, ya. Oh, itu udah 2 jam, saudara sekalian lewat. Nah, damai sejahtera Allah akan memerintah hati kita dan berkata, hei Antonius, itu pikiran yang salah. Jangan dipikirkan terus, ya, kembali kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian ya, kita tidak akan melayang ke sana kemari lagi dan kita akan kembali kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah seperti seorang raja, seperti seorang prajurit akan mengontrol hati kita supaya hati kita tidak tenggelam. Dan yang terakhir, saudara sekalian, di dalam 2 Korintus tadi kita melihat ya dikatakan saudara dan saya mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan damai sejahtera Allah kepada dunia yang membutuhkan damai sejahtera. Tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, mereka membutuhkan damai sejahtera daripada Allah. Apakah hari ini saudara mau berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, pakailah hidupku, pakailah tutur kataku, pakailah tingkah langkahku Tuhan. Supaya hidup ini menjadi channel, menjadi satu saluran berkat Allah untuk menyampaikan damai sejahtera Allah kepada dunia yang membutuhkannya. Mari kita berdoa.